Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya hari ini sehat-sehat ya, dan siap untuk mengikuti hari kedua dari Ngabuburit. Kita punya 3 hari berturut-turut. Kemarin kita sudah um, mengikuti sesi tentang menyusun argumentasi untuk debat KDMI. Sekarang kita masuk ke sesi kedua bersama Kak Arina, yaitu tentang Camp Epic, cara menulis esai Camp Epic dan cara daftar Camp Epic. Ya, sebelum kita mulai, mungkin saya akan membagikan sedikit informasi mengenai si pemateri kita hari ini. Oke, dengan nama lengkap Kak Arina Farah Januarti, ini sangat banyak ya aktivitasnya di dalam maupun di luar kelas. Di antaranya yaitu anggota ROHIS sejak SMA ya, tapi bukan SMA ini dia MAN ya. Dari MAN sudah aktif berorganisasi dengan ROHIS, kemudian juga aktif mengikuti program pengembangan diri Waste Topia Indonesia pada tahun 2020. Kemudian juga peserta pelatihan menulis komunitas pecinta literasi Indonesia tahun 2020. Relawan promotor kesehatan mental 2020. Juara 3 kompetisi menulis cerpen tingkat nasional tahun 2020. Peserta pelatihan pengembangan kepribadian Islam tahun 2020. Kemudian menuju ke tahun 2021, uh, peserta kita ini, pemateri kita ini aktif mengikuti menjadi Duta Festival Luar Negeri Nusantara Perwakilan Maluku Utara pada tahun 2021 ya. Tahun yang sama juga menjadi Duta Oke Velas. Kemudian peserta pelatihan kepemimpinan Girls Can Lead itu untuk aktivitasnya selama 2021 ya. Kemudian pada 2022 aktif tergabung anggota komunitas Back to Muslim Identity 2022 sampai sekarang. Dan sekarang peserta kelas persiapan TOEFL Universitas Hairun. Jadi Kak Arina ini adalah dia mahasiswa Universitas Hairun untuk jurusan sastra Inggris ya. Kemudian tahun 2023 juga peserta kategori milenial terbaik dalam kampanye Baik Berisik Angkatan 3. Kemudian pengelola dan editor Instagram kelompok Modul Nusantara 2023 dan peserta pertukaran mahasiswa Merdeka 3 ke Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian yang paling terbaru adalah tahun kemarin, tahun 2024, menjadi perwakilan untuk Camp Epic 2024. Dan yang saya tahu, ini adalah awardee pertama kita dari Maluku Utara ya. Awardee pertama untuk Camp Epic. Dan apa itu Camp Epic? Nanti bakalan dibahas semuanya ya. Sudah ada spoilernya di poster, tapi akan dibahas lebih terperinci dan komprehensif dari pemateri kita hari ini. Oke, Kak sudah bisa on cam kah? Oh, sudah on cam ya. Oke, Sudah. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini suara aku kedengaran nggak, Kak? Ya, kedengaran. Jelas ya? Bisa Iya. terdengar dengan baik. Ya, terima kasih. Oke, um, segitu dulu perkenalannya, walaupun tidak segitu saja ya, panjang sekali ya. Semoga aktivitas hari ini, webinarnya bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi yang praktikal ya dan bisa langsung dipraktikkan dan juga bisa menjadi bekal untuk mengikuti Camp Epic kalau dibuka lagi ya. Oke, kemudian sekarang time and screen saya berikan kepada pemateri. Silahkan. Oh, saya bantu share screen ya, saya lupa. Iya. Oke, time screen is yours. Oke, Kak. Terima kasih banyak untuk perkenalan singkatnya tadi. Kayaknya saya tidak perlu perkenalan ulang karena tadi sudah sangat lengkap. Jadi saya itu salah satu peserta Ted Epic yang kemarin diadakan di uh, Bandung di bulan November, dan itu adalah kegiatan yang sangat-sangat berkesan buat saya, dan saya hendak membagikan pengalaman saya kemarin, bagaimana kemudian cara pendaftarannya ya khususnya,
sama sedikit info scholarship dari US Embassy. Nah, EPIC, Camp EPIC itu stand for Empowered, Prepared, Inspired, and Connected. Jadi di Camp EPIC itu kita di empowered atau diberdayakan, eh, dibuat agar kemampuan kita itu dapat keluar dengan baik. Lalu kita akan dipersiapkan, di-prepare untuk menjadi tenaga pendidik yang berkapasitas. Kemudian kita inspired, menjadi inspirasi atau mengambil inspirasi. Dan kemudian juga connected atau terhubung dengan banyak sekali educators yang ada di Camp Epic itu sendiri. Nah, what is Camp Epic? Jadi Camp Epic itu apa sih dan kita ngapain gitu? So, Camp Epic itu adalah program yang prestigious atau sangat-sangat gengsi ya, organized by RILO, Archipelago, US Embassy, and Universitas Indonesia. RILO itu Regional English Language Office, jadi ini salah satu lembaga dari US Embassy Jakarta yang melatih calon-calon guru dari Indonesia dan Timor Leste. Jadi ini adalah industry training camp, it's successful teacher with innovative teaching strategies, hands-on lesson planning, PDP and PWP, and professional networking opportunities. Jadi kemudian selama 2 minggu peserta itu akan di-engage untuk ada di dalam interaktif workshop, juga belajar untuk mempraktekkan real class simulation, lalu juga akan mendapatkan mentorship session yang akan dipandu oleh banyak sekali experience educators, passionate educators yang akan diberikan kepada kita. Bisa lanjut? Nah, kenapa kemudian kita PDP itu jadi sesuatu yang program yang sangat menarik. Jadi exclusive training by expert. Jadi kita di PDP itu akan belajar tentang bagaimana mendesain engaging lesson plan. Dan strukturnya itu yang diberikan kepada kita itu ada PPP dan PWP. Nanti teman-teman akan belajar itu nanti di sana. Itu salah satu yang paling pokok ya yang kita pelajari di sana. Kemudian kita juga mempelajari di mana student centered learning. Jadi di mana kemudian pembelajaran di kelas itu bisa berpusat kepada siswa gitu. Dan kemudian membangun kelas yang sangat interaktif gitu. Kemudian selain itu kita juga bisa join network of inspiring educators. Jadi kita bisa connect. Koneksi itu penting banget teman-teman. Jadi kita bisa connect dengan passionate and outstanding educators from US, Indonesia, dan Timor Leste to exchange ideas, build supportive professional network, and that will last a lifetime. Jadi teman-teman bisa sangat-sangat terhubung. Kita namanya koneksi itu penting banget teman-teman. Koneksi itu mahal, jadi itu teman-teman bisa terhubung dengan banyak sekali educators, bukan cuma dari mentor-mentornya, tapi juga dari peserta-pesertanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya someday mau mengadakan kolaborasi dengan teman-teman di luar pulau, kemudian teman-teman itu sudah tidak perlu mencari kemana gitu. Siapa ya kira-kira yang saya ajak kolaborasi? Karena di sini tuh teman-teman bisa langsung dapat gitu. Di sini banyak sekali teman-teman dari berbagai pulau, berbagai daerah di Indonesia yang teman-teman bisa kontak gitu. Bisa saling terhubung dan berbagi informasi. Kemudian access to money, teacher resources. Ini salah satu yang sangat penting ya yang kita dapatkan di Certific, yaitu Certific itu provide high quality teaching materials, mulai dari speaking, material listening, material writing and reading, itu semua ada. Kemudian kita akan diberikan lesson planning frameworks, kemudian innovative classroom strategies yang akan membantu kita untuk
me-arrange kelas itu agar menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, ini yang paling dong, salah satu yang paling dong juga, yaitu kita itu bisa one step closer to global opportunities. Jadi teman-teman selain kalau misalnya teman-teman lolos di Job Epic, ini tuh akan jadi salah satu batu loncatan teman-teman untuk bisa connect, untuk bisa ikut lagi kegiatan-kegiatan yang lebih prestigious lagi gitu. Connect you with US Undergraduate Program that provides intangible opportunities for further study, research, and professional development. Ini tuh bisa jadi salah satu batu loncatan teman-teman untuk bisa ikut lagi di kegiatan-kegiatan yang lebih prestigious, internasional lagi. Ya, bisa dilanjut. Nah, kita langsung ke requirement. Nah, jadi apa sih syarat-syarat dari supaya kita bisa ikut Epic? Syarat pertama yang paling pasti, yang paling harus itu adalah Indonesian atau Timor Leste student. Jadi harus bertempat tinggal di Indonesia atau di Timor Leste ya. Jadi teman-teman ada yang dari luar Indonesia, lagi tinggal di luar Indonesia? Nggak ada ya? Sepertinya Ya. tidak ada. Jadi kalau teman-teman, ya. Belum. Jadi kalau teman-teman di Indonesia berarti ini pasti orang Indonesia semua ya. Ini nggak ada yang dari Indonesia. Jadi kalau teman-teman dari Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, itu kalian sudah memenuhi satu dari persyaratan yang ada. Kemudian teman-teman itu misalkan salah satu persyaratan lagi itu teman-teman harus dari English Literature atau English Education Department student yang ada di tahun ketiga atau tahun keempat di universitas. Jadi sekitar teman-teman mungkin semester 5 atau 6 ya. Kalau di tahun ketiga, kalau di tahun keempat itu berarti di semester 7 atau semester 8. Nah, jadi kemudian yang paling penting juga adalah committed. Committed to becoming English teacher. Kemudian participated actively in extracurricular community outreach and association. Jadi ini juga salah satu yang penting banget teman-teman, kalau untuk join Camp Epic itu require untuk kita aktif gitu, aktif terlibat di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, di kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan sosial. Itu akan sangat menambah nilai plus teman-teman untuk bisa lolos di Camp Epic. Kemudian tentunya harus ada permission ya dari orang tua atau wali untuk mengikuti kegiatan selama 2 minggu. Kemudian yang terakhir itu adalah teman-teman harus provide recommendation letter dari head of the English department sama dari academic advisor. Jadi teman-teman harus nanti akan dibagikan teman-teman file atau template dari recommendation letter itu akan dibagikan, satu dari head of English department atau kepala prodi ya. Kemudian akan juga ada satu lagi terpisah untuk suatu rekomendasi dari PA atau penasihat akademik. Ini wajib ya. Kemudian teman-teman perlu saya anjurkan ya, kalau pendaftarannya udah dibuka, teman-teman baiknya urus rekomendasi letter ini sejak awal gitu. Jadi jangan tunggu mepet, udah mepet deadline terus teman-teman baru mau mengajukan gitu. Kalau bisa ini adalah hal yang paling pertama yang harus teman-teman urus gitu. Karena kita nggak tahu dosen itu available-nya kapan gitu. Belum lagi kalau teman-teman tuh yang daftar ada banyak. Jadi dosen tuh harus bikin berapa surat rekomendasi dan itu akan memakan waktu. Jadi teman-teman harus persiapkan dari jauh-jauh hari ya. Untuk kemudian tahu update dari pendaftarannya buka kapan, itu teman-teman tinggal follow dan stay tune di akunnya Rilo Aslago. Jadi ada di Instagram,
Jadi itu bakal di-announce pengumuman CPRT legislasinya. Jadi eh, kalau di tahun ini, kalau berdasarkan tahun kemarin ya, kalau tahun kemarin itu di bulan Agustus ceritanya. Kemudian agenda itu akan diselenggarakan di bulan November. Jadi eh, karena sampai sekarang belum ada info ya, di awal-awal tahun ini berarti bisa jadi di pertengahan tahun juga nanti. Jadi teman-teman stay tune ya. Oke, kemudian personal statement. Jadi di salah satu requirement dari eh, daftar kode etik itu adalah harus membuat semacam esai gitu, personal statement dari kita sebagai kandidat. Nah, sebenarnya nggak panjang-panjang ya teman-teman, cuma butuh sekitar 250 kata untuk kemudian mendiskusikan tentang bagaimana eh, di dalam essay itu harus ada apa ya, impact. Teman-teman akan menceritakan impact yang akan teman-teman berikan terhadap program ini jika terhadap sekitar ya, maksudnya kayak setelah teman-teman join, teman-teman kembali ke tempat asal teman-teman masing-masing. Terus kemudian teman-teman harus membawa impact ya, harus melakukan satu dampak di universitas, kemudian juga di secara masyarakat. Kemudian teman-teman juga harus tahu, harus menyusun bagaimana kemudian rencana jangka pendek, kemudian juga rencana jangka panjang. Jadi harus ada short term plan sama long term plan. Kemudian teman-teman juga harus menjelaskan lagi gitu, kenapa kemudian teman-teman itu adalah kandidat yang paling oke untuk dipilih gitu. Teman-teman, jadi sini kita kayak benar-benar harus mempromosikan diri kita ya, untuk kemudian bisa jadi salah satu kita yang terpilih. Nah, gimana sih kemudian cara kita menyusun personal statement? Karena ini salah satu yang krusial juga. Kemudian kalau saya pribadi waktu kemarin itu cara saya menyusunnya adalah saya urutkan. Saya mulai dari opening sentence, kemudian saya jelaskan tentang impact kepada universitas sama community saya nanti. Kemudian saya jelaskan juga short term plan, kemudian long term plan-nya apa. Baru kemudian saya re-emphasis tentang kenapa saya adalah kandidat yang paling bagus gitu. Kandidat yang paling berpeluang, paling potensial untuk ikut di camp active ini. Kira-kira bakal gimana gitu, akan kita bahas di slide selanjutnya. Kita mulai dari pada sentence-nya dulu ya. Oke. Tunggu ya teman-teman. Ini ada notifikasi yang mengganggu. Iya. Sebentar ya teman-teman, ini ada sedikit. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman lihat di bagian eh, ini adalah teks yang saya buat untuk pendaftaran cewek saya kemarin. Nah, teman-teman coba perhatikan. Jadi di situ saya mulai dengan
kalimat seperti as an English literature student with a focus on writing and education. Jadi situ saya seperti memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri dan menunjukkan bidang apa yang saya tekuni gitu. Jadi singkat aja teman-teman, singkat aja, singkat padat yang jelas. Terus ini fakta participating in this program would allow me to gain valuable knowledge and skill that can positively impact work and both my university and community. Itu teman-teman ini seperti transisi, ya, kalimat transisi aja. Karena habis itu kita akan bahas impact ya, impact yang akan kita berikan kepada universitas dan masyarakat. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa sesuaikan lagi ya, misalnya teman-teman situ saya tulis, misalnya kalau teman-teman bingung ya, itu ada contoh lagi, misalnya as an English education student with a passion for language speaking, bla 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 bla. Jadi teman-teman sesuaikan aja gitu. Jadi tegaskan kalau teman-teman tuh mahasiswa apa dan passion teman-teman tuh apa gitu. Kayak contoh yang lain lagi itu as a dedicated community volunteer focusing on education and youth empowerment, bla 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 bla. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi bisa sesuaikan lagi sesuai pengalaman teman-teman yang relevan gitu, yang teman-teman tekuni. Di bagian ini tidak perlu bertele-tele, jadi uh, langsung intinya aja. Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya itu berarti kita bicara dampak ya. Sudah Nah, jadi kelihatan? dampak ya Pak. Dampak pada universitas dan komunitas gitu. Nah, di sini di situ saya tulis the training and exposure from this program will enable me to bring fresh perspective to my academic environment where I can encourage collaborative learning, share ideas with my peers, and inspire people to seek professional growth. Nah, kenapa kemudian saya ambil ini gitu? Untuk menunjukkan kalau program ini tuh tidak hanya berdampak kepada diri saya sendiri, tapi juga kepada lingkungan gitu, lingkungan di sekitar. Jadi teman-teman bisa gitu, setelah memperkenalkan diri itu langsung menunjukkan bagaimana program ini akan bermanfaat bagi teman-teman sendiri, juga bagi lingkungan teman-teman kalian. Jadi jangan fokus pada diri sendiri aja ya teman-teman, karena program internet meeting itu dicari kandidat yang bisa memberi dampak yang luas. Begitu teman-teman bisa misalnya lagi teman-teman tulis this program will allow me to implement innovative teaching strategies in my student organization. Misalnya kalau teman-teman punya gitu. Enhancing peer learning session. Kemudian kalau misalnya teman-teman sering mengajar anak-anak, teman-teman misalnya ada yang udah jadi guru gitu, udah pernah jadi guru, ada pengalaman jadi guru, bisa tuh kayak by joining this program, I will develop better teaching techniques to support underprivileged students in my community. Ini juga kadang-kadang jadi permasalahan ya di sekitar kita, kayak banyak sekali orang-orang yang tidak punya akses terhadap pendidikan yang eksklusif. Jadi teman-teman bisa memakai itu sebagai salah satu cara atau cara untuk teman-teman berikan dampak gitu, pada sekitar. Kemudian lanjut di slide berikutnya.
Ya, rencana berikutnya itu adalah teman-teman menulis rencana jangka pendek. Dari situ saya menuliskan in the short term, I aim to apply this really applied skills by organizing field lists, workshops, and teaching demonstration at my university in collaboration with campus organization. Nah, kenapa kemudian saya menulis ini? Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya punya rencana yang konkret setelah mengikuti program ini. Jadi jangan hanya bilang teman-teman cuma mau menerapkan ini. Jadi kayak I want to implement this knowledge gitu. Tapi teman-teman juga harus bisa jelaskan kenapa, bagaimana kemudian, gimana teman-teman bisa melakukan implementasi itu dalam waktu dekat. Jadi harus dituliskan kegiatannya secara spesifik ya. Sesuatu yang bisa teman-teman buat untuk jangka pendek. Begitu misalnya nih, teman-teman bisa I plan to host monthly discussion forums to share insights from this program with fellow students. Itu bisa jadi salah satu short term plan teman-teman sekalian. Atau bisa teman-teman juga ada short term plan yang lain, teman-teman ada kepikiran yang lain juga bisa sangat bisa dipakai ya. Ini contoh aja. Kalau misalnya teman-teman itu emang sangat passionate buat langsung ngajar, itu teman-teman bisa misalnya I will conduct free English tutoring session for local students to apply what I have learned. Nah, teman-teman juga bisa langsung gitu membuat free English tutoring session gitu buat teman-teman mahasiswa sama mahasiswa untuk kemudian melakukan mengimplementasikan gitu, apa yang sudah teman-teman dapat di STEM Epic nanti. Kemudian di slide selanjutnya, di slide selanjutnya itu selanjutnya ini ada kemudian kita harus menjelaskan tentang rencana jangka panjang atau long term plan ya. Dari situ saya menuliskan in the long term, I plan to contribute to the larger community by developing accessible and inclusive English programs, particularly for underprivileged students. Karena kita tinggal di Indonesia Timur ya teman-teman, jadi somehow pendidikan atau English teaching itu kayak belum sampai ke sini gitu. Jadi melihat fenomena itu saya kemudian mau untuk melakukan implementasi jangka panjang dengan cara seperti itu. Teman-teman juga bisa gitu melihat fenomena apa yang kemudian ada di sekitar teman-teman gitu. Untuk kemudian dijadikan inspirasi untuk melakukan rencana jangka panjang gitu, untuk menerapkan apa yang teman-teman sudah dapat di tematik. Jadi teman-teman tuh harus menunjukkan bahwa program ini tuh tidak berhenti atau selesai di teman-teman aja, tapi juga bakal terus berkembang. Gitu. Kalau bisa, teman-teman tuh buat yang realistis-realistis saja. Jadi jangan yang gitu menggebu-gebu gitu, padahal implementasinya nol. Gitu. Jadi jangan ya, teman-teman bisa buat yang sesuai kemampuan teman-teman masing-masing ya, tidak apa-apa. Jadi sesuai dengan latar belakang teman-teman sekalian. Nah kemudian di situ misalnya I aim to establish an online learning platform that provides free educational resources for students in rural areas. Ini bisa jadi salah satu inspirasi ya. Soalnya beberapa teman-teman saya di itu juga ada yang mau memprovide tentang hal ini gitu. Jadi ini salah satu contoh aja ya. Kemudian kalau memang teman-teman itu mau fokus di guru bisa kayak teman-teman tuh dari jangka panjang itu I plan to create teacher training program that enhance digital literacy in education. Itu juga bisa banget jadi rencana jangka panjang.
Ya, kemudian yang paling terakhir, ini bagian yang paling eh, penting juga ya, di slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya ini teman-teman harus diemphasize atau menegaskan kembali gitu. Menegaskan kembali kenapa teman-teman itu adalah kandidat yang sangat potensial gitu, yang paling oke untuk dipilih di antara kandidat yang lain. Karena jangan salah teman-teman, jadi pendaftar candidate itu bakal banyak banget. Karena kemarin juga tuh ada sekitar 1.600 lebih pendaftar, padahal yang diterima itu cuma 55 orang. Jadi teman-teman harus betul-betul memaksimalkan bagian essay ini ya. Dan di sini tuh jangan lupa untuk teman-teman riset apa ya, emphasis ya, bahwa di situ saya kemarin tulis, I believe I'm a strong candidate for this program due to my passion for teaching, dedication to academic excellence, and my desire to positively impact those around me. Jadi teman-teman tuh harus menunjukkan bahwa teman-teman tuh sangat ingin gitu berkontribusi dan berdedikasi untuk pendidikan gitu, khususnya di English teaching ya. Nah, jadi di bagian akhir ini kalian harus meyakinkan panitia gitu. Kenapa kalian itu layak untuk dipilih. Kalau bisa, kalau bisa teman-teman itu sebutkan apa keunggulan teman-teman gitu. Apa misalnya 3 hal utama gitu. Apa yang buat teman-teman itu menonjol gitu. Misalnya keterampilan atau pengalaman teman-teman atau kepribadian teman-teman kayak gimana. Kayak misalnya yang aku tulis itu aku tuliskan kalau due to my passion for teaching, dedication to academic excellence, and my desire to positively impact to those around me. Jadi teman-teman harus meng-highlight keunggulan-keunggulan teman-teman gitu. Bisa juga misalnya teman-teman eh, kalau ada pengalaman-pengalaman disesuaikan ya, disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman teman-teman. Misalnya di sini experience in community service, leadership skill, and enthusiasm for education make me an ideal candidate for this program. Ini juga bisa jadi penekanan kembali buat meyakinkan ya, meyakinkan panitia untuk memilih teman-teman. Bisa juga misalnya my background, kalau misalnya teman-teman udah ada background teaching ya, my background in teaching, my commitment to lifelong learning, and my ability to collaborate actively, effectively, will allow me to contribute meaningfully to this program. Jadi gunakan kalimat-kalimat kata-kata yang sangat engaging ya, yang menarik gitu. Yang membuat teman-teman tuh jadi lebih menarik untuk diloloskan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bisa ya teman-teman siapkan dari sekarang karena insya Allah tidak akan ada perubahan sih. Bakal yang diminta tuh Pak pasti kurang lebih kayak gini juga nanti. Jadi karena ini walaupun cuma 250 kata tapi lumayan menguras isi kepala ya untuk benar-benar meyakinkan gitu. Karena kita bersaing dengan banyak peserta lain, jadi teman-teman harus mengungguli diri teman-teman tanpa harus membuat terlalu berlebihan gitu ya. Pandai-pandai menyusun kalimat dan kata. Lalu kemudian di slide selanjutnya ini teman-teman juga bakal diminta kembali Kak. Ya. Di sini tuh di activities description ya. Di sini itu teman-teman tuh bakal diminta lagi gitu untuk menulis kemudian aktivitas-aktivitas teman-teman itu bisa extracurricular, community outreach, kegiatan-kegiatan sosial teman-teman,
kegiatan-kegiatan di asosiasi atau di organisasi-organisasi yang sudah teman-teman ikuti gitu. Itu cuma 50 sampai 100 aja. Jadi teman-teman make sure tidak lebih dari itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ yang kemarin saya provide di pendaftaran ke epic ya. Di situ saya tulis, I have participated in a variety of activities, including social outreach programs, such as in providing basic English lesson and promoting healthy living habits elementary school students, as well as organizing activities for the elderly at Panti Lansia Lidah Budi Dharma Kasih. Ini salah satu pengalaman yang saya dapat waktu kemarin ikut PMM ya. Jadi karena di PMM itu kita harus ada kontribusi sosial, jadi saya taruhlah di situ. Pengalaman itu di situ. Kemudian teman-teman masukin itu apa pengalaman teman-teman itu diurutkan ya, maksudnya diurutkan dari yang paling paling bagus gitu. Misalnya yang paling atas teman-teman tuh tulis yang paling bagus, terus nanti selebihnya ngikut gitu. Yang paling kemudian yang paling terakhir itu yang mungkin tidak begitu relevan, kayak misalnya begini. Lastly, I serve as a content creator and manager for the Instagram account of Kelompok Peduli Nusantara during my exchange student program. Ini sebenarnya nggak begitu relevan ya, cuma tetap saya masukkan cuma untuk membuat apa ya, membuat saya lebih terlihat aktif gitu, kita terlihat aktif sebagai mahasiswa gitu. Jadi kita tidak hanya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tapi juga sampai ke hal-hal yang di luar itu gitu. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di situ, menyesuaikan dengan pengalaman teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada banyak pengalaman, karena ini program ini require harus ada pengalaman organisasi sosial dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa dari sekarang cari program-programnya. Bisa misalnya yang secara online itu ada volunteer online itu ada, teman-teman bisa ikut. Kayak misalnya yang ini. Additionally, I have been involved in promoting mental health awareness through campaigns and podcasts with Girls Can Lead. Nah, ini salah satu program yang saya ikuti secara online dulu di tahun 2020 kalau saya tidak salah. Itu adalah program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. Nah, di sini teman-teman tuh sebenarnya bisa dapat banyak banget info-info pelatihan, info-info empowerment, program-program empowerment buat teman-teman di sosial media, di Instagram itu banyak banget. Teman-teman bisa cari di hashtag misalnya. Teman-teman juga bisa cari di sekitar teman-teman, mungkin ada juga program-program semacam ini yang bisa melibatkan teman-teman di secara sosial gitu. Untuk memperkuat aplikasi teman-teman untuk daftar KMEPIK. Bukan cuma KMEPIK teman-teman, di pendaftaran daftar program-program yang lain, apalagi yang basisnya itu internasional, teman-teman tuh bakal di-refer juga sama. Ini tuh bisa jadi portofolio yang bagus banget kalau teman-teman tuh aktif untuk ikut ekstrakurikuler, ikut kegiatan-kegiatan sosial, volunteer, itu bakal jadi nilai plus banget buat teman-teman. Jadi teman-teman selagi masih kuliah ya, jadi teman-teman kumpulkanlah sebanyak-banyak pengalaman gitu, supaya lebih kompatibel untuk mendaftar program-program yang seperti ini gitu. Kemudian kalau tidak pernah misalnya di organisasi, misalnya, ini kan diadakan sama saya. Jadi kalau teman-teman pernah jadi pemateri, jadi moderator, itu bisa banget juga ditaruh ya, ditaruh di bagian activity description itu. Oke, ini yang paling banget nih, prestigious scholarship from US Embassy. Jadi teman-teman tenang aja kalau misalnya nggak belum rezeki untuk ikut Camp Epic, teman-teman masih bisa ikut banyak banget program-program yang tidak kalah keren dari US Embassy. Itu salah satunya ada YES atau Youth Exchange and Study.
Itu adalah program fully funded dari US Embassy untuk eh, anak SMA, untuk anak SMA. Jadi karena teman-teman udah pasti udah kuliah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang punya adik, punya tetangga, punya teman yang masih SMA dan potensinya itu bagus, teman-teman bisa minta rekomendasikan gitu mereka untuk ikut program ini juga gitu. Jadi sharing ya, program itu bagus banget. Salah satu dari teman saya di pelatihan Just Canlis kemarin itu dia dari Ambon, itu kemarin ikut program ini, yes. Dan dia tuh ke Amerika selama 1 semester kalau saya tidak salah, apa setahun ya? Ya 1 semester kayaknya. Dan itu uh, betul-betul dia benar-benar sangat explore, belajar, bukan cuma belajar, tapi juga ya jalan-jalan, having fun, terus juga he got a lot of friends, dia dapat banyak banget teman dan koneksi di sana, jadi ini sangat-sangat salah satu program yang sangat bagus banget buat diikutin ya. Istilahnya kita memupuk apa ya, kemampuan kita dari SMA gitu. Jadi dari habis kita ikut program ini kita bisa ikut yang lebih di atas lagi kayak ini usually, wisely, dimana ini tuh program yang akan yang empower young leaders in Southeast Asia, Asia Tenggara untuk belajar tentang leadership, business, environment, dan community service dalam training dan exchange program di US sama. Tapi ini untuk lebih seumum sih teman-teman. Jadi walaupun bukan mahasiswa tetap bisa ikut. Kemudian ada program lagi yaitu SISI, Study of the US Institute. Jadi ini adalah short program, biasanya itu cuma berapa minggu aja ya. Untuk university student, jadi untuk mahasiswa dan scholars atau peneliti yang mau belajar tentang history atau sejarah Amerika, culture-nya juga tentang pemerintahannya langsung ke US. Ini juga salah satu yang kemarin buka ya pendaftarannya, tapi kayaknya sudah tahun ini baru diadakan dilaksanakan programnya, tapi pendaftarannya sudah dibuka di tahun kemarin. Kemudian ada lagi Fulbright Indonesia. Jadi ini adalah salah satu program kuliah juga, eh, scholarship program untuk orang-orang Indonesia yang mau melanjutkan pendidikan ke PhD, pendidikan S2, master, untuk kemudian melakukan penelitian atau mengajar di Amerika dengan full financially support ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, itu ada pembiayaan dari US Embassy. Nah, jadi begitu saja sepertinya ya yang bisa saya sampaikan tentang program kreatif. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Dwi. Oke, terima kasih sekali ya buat Kak Arin sudah share ilmunya dan pengalamannya yang luar biasa sekali. Jadi saya mau ngobrol sedikit tentang si KMPK ini. Jadi kemarin itu saya ketemunya sama Kak Arin ini waktu kita ini ya pertemuan offline OIC ya, Open English Community. Ya terus Ya, di saat itu Karin ini yang menjadi fasilitatornya. Terus cerita dia ini alumni Camp Epic. Terus saya heboh sendiri karena saya itu dulu, zaman dulu ya, zaman apa ya, 2018 sampai 2020 pernah kerja 2 tahun di salah satu programnya Relo juga, US Embassy, itu ngajar 2 tahun anak-anak SMA di Ternate, dan kayaknya ada salah satu, salah dua di sini, ada Arju ya salah satunya, jadi itu program akses ya. Terus salah satu program akses itu ada banyak hal, bukan cuma ngajar, dan juga ada English Camp dalam akses Ternate itu. Terus kita berkenalan dengan alumni uh, teaching assistant yang lain dari Ambon. Nah, waktu itu dia datang jadi fasilitator buat English Camp. Itu dia cerita, dia itu backgroundnya gini-gini gini, dan dia Camp Epic ternyata. Oh wow, Camp Epic. Dan kita tuh kayak,
tidak pernah tahu tentang Camp Epic gitu kan. Kita heboh, wah ternyata ada ya. Iya ada. Jadi dia tuh waktu S1 pernah ikut Camp Epic. Si dia ini namanya Ayu, sekarang dia jadi dosen di Unpati di Ambon. Terus temannya si Ayu, namanya Dila, dia sekarang jadi guru SMP di Ambon. Nah, terus pas tahu Kak Aren ini jadi awardee pertama pecah telur, itu saya excited sekali. Jadi kayak akhirnya Maluku Utara punya awardee gitu. Jadi kayak bukan cuma saya dengar-dengar cerita dari teman saja gitu ya yang jadi awardee Camp Epic karena Camp Epic ini luar biasa sekali. Ya, dari saya lihat teman-teman saya yang pernah jadi alumni Camp Epic sekarang tuh betul-betul jadi guru yang betul-betul passionate about being a teacher gitu ya. Jadi harapannya eh, bakalan ada gitu semangat-semangat ini yang bisa disebarkan oleh Kak Aren ini ke teman-teman lainnya, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang jurusannya bahasa Inggris ya. Kalau Kak Aren ini jurusannya sastra Inggris ya, tapi tetap bisa nyambung-nyambung saja ya. Karena saya juga dulu S1-nya sastra Inggris, tapi sekarang jadi mengajar juga gitu. Jadi tidak harus jadi pendidikan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris juga bisa. Tapi mungkin yang mau saya langsung tanya dari awal saja, apakah ini khusus hanya untuk mahasiswa bahasa Inggris saja, ataukah mahasiswa non bahasa Inggris juga bisa nih, Kak Arin, ikut Kemepik? Untuk sesuai requirement tadi ya yang di awal itu, jadi ini hanya bisa diikuti oleh mahasiswa sastra Inggris, kalau enggak mahasiswa pendidikan Oke. bahasa Inggris. Jadi di luar itu sayangnya belum bisa ya. Hmm. Oke, dan kebetulan untuk ngabuburit kali ini Kopi Corner itu berkolaborasi ya sama ETSA Unipas Morotai. Jadi di sini walaupun terbuka untuk umum, tapi kebanyakan ada juga teman-teman mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris Unipas Morotai. Am, Mungkin saya mau undang Ketua ETSA buat ngobrol sebentar. Tapi kayaknya tadi ada, tapi kayaknya terlempar. Mungkin jaringan. Oke, saya saya minta perwakilan yang lain deh. Talha, mumpung Yuyun belum ada ini, Talha bisa bantu. Talha bisa on cam atau unmute. Oke. Oh, ada Kamu Gira juga. Nah, Kamu Gira ini juga salah satu uh, student buat eksternal nanti juga waktu itu. Jadi ada Karju sama Kamu Gira. Thank you for joining in. Mungkin masih kendala sedikit ya sama jaringan. Jadi kita sekarang sudah masuk di sesi tanya jawab ya, diskusi teman-temannya. Jadi bisa langsung tanyakan gitu. Dan saya mau share juga. Jadi kemarin itu salah satu, salah dua atau salah tiga saya lupa. Mahasiswa Yang tiga. 3 orang. Lili, Lili, kalau mau bertanya boleh ya Lili ya. Bisa Sorry, sorry, sorry. boleh unmute kalau mau bertanya langsung atau uh, apa namanya on cam. Jadi kemarin itu saya lupa kayaknya Yuyun, Nestrin, sama Talha coba gitu. Karena mereka dapat info, lebih seperti saya dapat info, saya paksa mereka sih. Terus saya dapat info, saya paksa mereka ikut. Terus mereka coba-coba, ya kan? Tapi belum belum rezeki. Nah, mungkin di sesi kali ini Nestrin sama Talha bisa langsung tanya gitu ya. Ini saya bawakan langsung nih alumninya si Camp Epic buat langsung bongkar, curi ilmunya. Bagaimana caranya si Kak Aren ini? Oh, Talha tadi terlempar ya. Bagaimana pemateri kita hari ini, Kak Aren bisa kemarin lolos untuk ke Camp Epic gitu. Jadi mungkin next try, kesempatan selanjutnya, percobaan selanjutnya bisa bisa tembus gitu ya. Mumpung saya bawa langsung nih di Kamu Burait, bisa langsung ditanyakan. Nestrin, ada pertanyaan? Iya, Sir. Ya, bisa. Silakan. Apakah suara saya jelas, Sir? Ya, jelas dan nyaring sekali ya. Ya, mungkin mungkin tadi pembahasan yang sebelum-sebelumnya belum saya ikuti dengan baik, mungkin karena jaringan dan juga
agak sedikit terlambat join juga tadi di Zoom. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah camp epic itu tuh kita setelah terpilih atau lolos seleksi itu kita mengajar di siswa-siswa atau SMP atau SMA. Terus apakah setelah kita lolos nanti sebelum turun lapangan, apakah itu tuh ada semacam pelatihan khusus sebelum kita terjun ke lapangan? Ya mungkin itu saja Kak. Oke, silakan Kak Arin buat merespon pertanyaan dari Nesrin. Makasih ya atas pertanyaannya yang sangat penting juga yang harus diketahui. Kalau di teknik itu sebelum kita terjun, benar bahwasanya ada pelatihan terjun langsung gitu, terjun langsung ke sekolah. Tapi sebelum itu tenang aja teman-teman, teman-teman bakal dilatih dulu selama 2 minggu itu, teman-teman bakal dilatih terus baru nanti di penghujung program baru teman-teman terjun ke sekolah untuk mengajar dan mengimplementasikan ilmu yang teman sudah dapat. Dan selama di pelatihan itu teman-teman juga akan menjalani apa ya, menjalani simulasi mengajar gitu, simulasi mengajar berkelompok. Jadi teman-teman bakal membuat materi ajar teman-teman, membuat lesson plan-nya, kemudian bagaimana kemudian mengajarnya, itu bakal dilatih di situ. Jadi gak apa-apa, gak perlu takut ya langsung terjun ke uh, sekolah, enggak. Karena kita bakal dilatih dulu, baru nanti kita bakal terjun ke sekolah yang sudah ditetapkan ya sama panitia fasilitator. Oke, Nesrin ada respon? Cukup sih, cukup. Oke. Sekarang saya mau undang yang melakukan percobaan juga kemarin, si Yuyun sama si Talha. Ada pertanyaan tidak untuk ini materi kita? Talha bisa dengar? Kayaknya Talha belum bisa merespon ya. Yuyun, oke Yuyun ada nih. Tadi terlempar sekarang masuk lagi. Yuyun silakan kalau ada pertanyaan. Yuyun ini juga adalah ketua ETSA ya, Karin ya. Ayo silakan. Kak Dwi, boleh saya ini menyampaikan sesuatu? Oh, oke. Kamu Gira mau menyampaikan sesuatu. Jadi Kak Yuyun tahan dulu bentar ya. Oke, kamu Gira silakan. Jadi begini, kemarin kan saya sama beberapa teman juga sama Kak Arina kan mengikuti ini seleksi apa pendaftaran Epic Camp. Hmm. Terus yang menjadi concern saya itu bahwa hanya ada satu mahasiswa dari universitas satu ini yang hanya bisa lolos gitu. Jadi saya merasa ini agak bagaimana ya, agak kurang juga. Terus apa ada info dari yang mungkin Kak Arina dapat, mungkin di batch selanjutnya apakah ada penambahan dari universitas, contohnya di Unfair dikasih kuotanya lebih atau gimana? Soalnya kalau satu orang itu menurut saya agak gimana ya, agak memberatkan juga yang lolos sendirian ini. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih sekali kamu Gira buat pertanyaannya, komentarnya. Ya, saya mau tanya juga. Jadi apakah itu Epicam kayak satu univ, satu orang saja atau bagaimana Kak Arin? Bisa share? Ya, benar teman-teman. Kalau di tiap instansi ya, tiap instansi itu hanya diterima satu orang sayangnya. Jadi kemarin itu kita benar-benar dikumpulkan dari 55 universitas yang berbeda. Dan memang sepertinya memang sudah seperti itu ya aturannya. Jadi mungkin supaya eh, penyebaran ilmu dari sintetik ini tuh bisa lebih merata. Jadi dibatasi apa namanya kuota per tiap universitas, tapi kemudian diperbanyak eh, jumlah peserta yang diambil dari tiap universitas. Jadi kayak satu orang satu universitas. Jadi teman-teman bisa, jadi program itu bisa lebih tershare ke banyak universitas lagi gitu daripada kemudian dua peserta atau lebih dari satu universitas. Tapi kemarin dari Ambon itu ada dua orang dari
Universitas Patimura, teman-teman. Ini juga salah satu yang saya concernkan juga sama, kok mereka bisa gitu. Tapi mungkin memang karena setelah bertemu langsung ya dengan orangnya, mereka memang sangat-sangat epic, sangat-sangat epic, sangat-sangat capable untuk memang join di CMFT gitu. Dan apa ya, di CMFT ini yang diterima itu dari universitas-universitas yang biasanya tidak begitu dikenal gitu istilahnya ya. Jadi kemarin mostly teman-teman dari KMFT yang datang lulus itu dari universitas yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Jadi ada dari UIN, dari IAIN, ya terus dari universitas ada swasta juga, dan juga ada yang negeri lah ya. Tapi yang ada satu yang menarik sekali yang kemarin saya temui, ada yang dari universitas di Kebumen gitu. Saya orang Kebumen teman-teman, tapi saya tidak pernah mendengar situ ada universitas. Jadi ternyata salah satu kandidat yang tapi tetap termasuk orang yang sangat capable untuk ikut ya teman-teman. Kemampuannya juga sangat mumpuni. Jadi memang yang dicari oleh Rilo tuh seperti itu teman-teman. Jadi kayak mau menjamah orang-orang yang punya kapasitas, tapi mungkin secara kan biasanya kalau misalnya program-program kayak gini tuh memandang universitas mana gitu. Jadi kayak dari universitas, oh kalau misalnya dari universitas terkenal, jadi kayak oh kayaknya bakal lebih gampang lolos gitu. Tapi di sini enggak teman-teman. Jadi Milo tuh nggak memandang itu. Jadi teman-teman bisa yang penting teman-teman memaksimalkan di bagian aplikasi ya, di bagian esai. Jadi agar teman-teman itu bisa lebih potentially keterima gitu. Jadi mungkin memang seperti itu ya peraturannya. Kalau Oke, dari itu. kembalikan ke kamu Gira. Apakah ada respon setelah mendengar jawaban dari Kak Arin? Nggak ada, tapi terima kasih, terima kasih. Ya. Sayangnya teman saya yang dari Unpati itu dia tidak gabung ya, yang alumni Epicam itu mungkin kalau dia gabung dia bisa kasih insight yang berbeda gitu. Kenapa sampai Unpati bisa dapat dua kuota dan Unhar satu dan kampus yang lain juga satu. Tapi tadi mendengar penjelasan dari Kak Arin sebenarnya memang masuk akal. Jadi mereka mencari satu orang satu kampus supaya lebih lebar gitu ya, lebih luas baran si alumni Epicam ini. Jadi kayak bukan cuma sedikit Benar. kampus banyak orang tapi banyak kampus dan sedikit orang. Jadi orang-orang ini yang akan menjadi apa ya perantara dari si Relo, perantara dari si program Game Epic buat mencari awardee-awardee Game Epic selanjutnya. Tapi kalau saya bisa berasumsi, mungkin bisa jadi karena Unpati itu udah langganan dari dulu memang. Jadi kayak dari zaman Unhair belum mendengar apa itu Game Epic, mereka tuh udah langganan jadi awardee-nya Game Epic. Mungkin bisa dari situ mereka bisa apa ya lebih banyak lagi apa ya penyebaran informasi dan segala macamnya itu jadi lebih banyak lagi mahasiswa sudah siap dan secara profilnya cocok sama si Kemepik kalau saya bisa berasumsi ya kalau saya boleh berasumsi tapi harapan saya semoga ke depannya Kurang lebih asumsi teman-teman saya juga kayak gitu iya kemarin. harapannya ke depan Unhari bisa mengikuti jejaknya gitu ya bisa jadi menyebarkan informasi Epic, Kemepik dan profilnya bisa cocok sama profil yang dicari oleh Kemepik dan bisa menambah meningkatkan jumlah partisipan gitu ya. Baik itu Unhair ataupun kampus-kampus lainnya yang ada di Maluku Utara gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa di sini dan khususnya dari Unipas Multai sini ya. Ini dari semester 2, 4 dan 6. Jadi beragam ya. Tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi ini teman-teman semuanya nih bisa jadikan sebagai salah satu target ya buat diikuti untuk salah satu kegiatan non akademik. Saya tuh selalu dalam kelas tuh saya selalu mengingatkan, pokoknya saya tuh mendukung gitu, bukan cuma kegiatan akademik, tapi juga non akademik gitu, kegiatan luar kampus. Walaupun Kimepix menurut saya sih cukup akademik ya, yaitu menjadi apa? Belajar menjadi guru. Technically iya. Iya. Jadi pokoknya saya eh, encourage teman-teman mahasiswa tuh buat ikut segala macam kegiatan. Makanya untuk kesempatan kali ini saya undang untuk ikut eh,
sesi pemaparan materi dari Kak Arin ya sebagai alumni dari Kemepik. Saya juga kayaknya mau singgung sedikit sambil menunggu teman-teman ingin bertanya ya. Saya persilakan kalau bertanya bisa raise hand ataupun unmute ataupun langsung on cam. Saya mau membahas sedikit tentang ini ya. Jadi untuk prestisius scholarship from US ini ada banyak sekali. Terima kasih buat Kak Aren sudah menyempatkan satu slide khusus buat sesi pilihannya. Jadi YSLI kita punya sudah lumayan ada alumni YSLI dari Maluku Utara. Ada Kak Hera, Kak Uni. Kemudian nanti yang ketiga bakalan ada Kak Aldi. Dia bakalan OTW entah bulan depan kayaknya untuk jadi YSLI awardee. Kemudian Fulbright ini buat S2 dan S3. Saya punya beberapa teman. Waktu studi kemarin juga saya berteman dengan anak-anak Fulbright. Mereka luar biasa sekali. Itu beasiswa yang langsungnya dari US ya untuk S2 maupun S3. Kemudian kemarin di US juga saya bertemu sama teman yang ya U-Grad. Mungkin belum belum masuk sini ya. Jadi U-Grad itu dia dia mirip apa ya? Mungkin mirip Yes kali ya. Kalau Yes ini dia exchange buat anak SMA ya kan. Oke. Kalau UGAT itu untuk anak S1. Jadi kemarin waktu Iya. saya jalan-jalan ke Alabama, waktu conference ketemu dan ngobrol, wah luar biasa sekali. Kayak yang saya cuma biasa baca di internet, saya ketemu sama orangnya langsung gitu dan ngobrol. Dia anak teknik, jadi dia satu semester di Alabama. Jadi untuk teman-teman ini sebagai informasi tambahan saja. Jadi untuk anak S1 juga bisa ya exchange. Jadi selain YSL ini, YSL juga semacam itu, tapi Wasili bukan hanya dalam kelas ya, di luar kelas juga ada. Tapi kalau yang Ugrad itu betul-betul menjadi mahasiswa US selama 1 semester untuk anak S1. Jadi dia betul-betul apa ya, cosplay jadi anak US gitu. Dia kuliah, dia tidur di dorm, dia ambil semua mata kuliah, ikut aktivitas selama 1 semester, terus selesai gitu. Dan bukan hanya Indonesia, jadi ada banyak sekali negara lainnya juga, gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari lagi namanya Ugrad, UGRAD. Grad gitu, grad ya. Saya cuma tambahan sedikit saja itu. Em, Sekarang saya undang lagi teman-teman yang ingin bertanya. Sini ada Kak Widianti ya. Ini salah satu member aktif juga dari Open English Community Ternate. Thank you for joining in. Ayo teman-teman yang lainnya, kalau ingin bertanya silakan. Kalau belum bisa on cam bisa chat kolom komentar ya. Ya, Sir, mungkin dari Nesrin. Oh, Nestrin lagi. Oke, silakan. Nestrin semangat sekali. Silakan. Yang ingin saya tanyakan di sini tuh, misalnya nih kita udah terpilih sebagai anggota Camp Epic. Nah, terus kan kita udah dapat pelatihan khusus sebelum turun ke lapangan atau ke sekolah-sekolah. Yang ingin menjadi pertanyaan saya itu, apakah ketika kita ditugaskan untuk turun mengabdi atau mengajar di sekolah itu per kelompok ataukah pribadi? Contohnya misalnya satu sekolah itu khusus satu anggota. Dan kemudian untuk tempat tinggal. Apakah tempat tinggal itu tuh sudah disediakan secara gratis ataukah disediakan tapi kita bayar? Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Nestrin pertanyaannya. Silakan Kak Ari bisa langsung dijawab. Iya. Ini pertanyaan lebih detail lagi ya tentang programnya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, teman-teman tidak perlu bawa uang yang gimana-gimana, teman-teman cuma perlu bawa diri, bawa barang-barang teman-teman, kemudian datang ke tempat di mana kegiatan ini bakal dilakukan gitu. Jadi program ini itu fully funded teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu takut. eh, Kemarin kita tuh kemarin di hotel, teman-teman. Kegiatan kita mostly itu di ballroom hotel itu dan di mana kita tidur di kamar hotelnya tentunya. Jadi teman-teman tenang aja, itu semua udah ditanggung sama pihak Lilo gitu. Kalau teman-teman terpilih jadi salah satu peserta. Nah kemudian eh, bahkan tentang obat-obatan, tenang aja teman-teman. Kalau misalnya yang penting teman-teman bukan ada penyakit bawaan yang ada obat khusus ya. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak misalnya di sana kayak agak mau demam atau tiba-tiba mau flu, misalnya tuh bakal disediakan obat-obatan gitu. Dan itu free ya, teman-teman. Kemudian fasilitas lainnya, ini saya spill dikit ya. Di situ kita dimakan
makan itu kita 3 kali makan, makan sarapan, siang dan malam, sama ada selingan snack. Dan selingan snack itu macam-macam banget. Makannya juga macam-macam banget. Jadi tenang aja teman-teman akan sangat sejahtera di sana. Gak perlu takut. Jadi teman-teman cuma perlu fokus untuk belajar, fokus untuk menyerap ilmu yang banyak, kemudian membawa pulang ilmu itu nanti. Jadi teman-teman gak perlu takut. Nah kemudian untuk turun lapangannya, jadi turun lapangannya itu cuma 1 hari aja ya teman-teman, di satu sekolah. Jadi untuk semua peserta itu satu sekolah, tapi beda-beda kelas gitu. Beda-beda kelas sama beda-beda waktunya. Nah kemarin saya itu dapat di salah satu kelas di SMA Bandung, SMA 3 Bandung, dan itu kami berdua. Gitu. Ada yang berdua-berdua, ada yang sendiri. Jadi nanti akan ditentukan oleh fasilitator ya teman-teman. Jadi uh, yang sendiri-sendiri itu bakal dilihat lagi, maksudnya kayak ini memang orangnya capable untuk mengajar sendiri gitu. Jadi dia cuma sendiri mengajar. Nah, kalau yang lainnya itu mostly itu cuma beberapa aja yang sendiri ya. Selebihnya itu bakal berdua-berdua. Jadi teman-teman tenang aja. Jadi sama-sama menyiapkan materinya berdua, terus kemudian mempraktikkannya itu di kelas, real class. Ya, gitu. Apakah sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Silakan Nesrin. Cukup sih. Thank you, Kak. Oke, Sama-sama. pertanyaannya ya. Oke, silakan yang lainnya kalau ingin bertanya. Saya undang, ayo. Sebenarnya Yuyun terlempar lagi ya, sepertinya jaringan di Mortea agak kurang bersahabat. Jadi ada yang terlempar terus. Oke, silakan yang lain bertanya. Lili, Sir, sekali deh terakhir pertanyaan dari Nesrin. ya ampun Nesrin. Oke, oke, oke. Semangat sekali. Ya, maaf Kak, Kakak saya ingin tanya, kenapa sih menurut Kakak yang bikin kita tuh gagal atau tidak dipilih untuk lulus sebagai anggota Kemepik ketika mendaftar? Apa sih kira-kira menurut Kakak yang bikin kita gagal? Oke, yang bikin kita gagal ya. Sejujurnya, waktu saya diterima itu saya sama sekali tidak expect ya. Saya pun kayak, wah ini beneran saya nih yang kepilih dari sekian banyak. Padahal di angkatan saya kemarin yang daftar itu ada banyak banget sama-sama mahasiswa yang sangat-sangat capable, yang sangat potensial buat lolos gitu. Eh, tapi kalau dipertimbangkan lagi, dilihat-lihat lagi, mungkin karena yang membuat kita galau itu karena itu tadi di bagian-bagian yang penting seperti SI itu kurang dimaksimalkan. Jadi kayak yang paling penting itu harus terstruktur ya teman-teman, harus terstruktur dan itu jadi salah satu penilaian yang paling penting untuk kalian lolos atau enggak gitu. Kemudian mungkin juga surat rekomendasi itu penting ya teman-teman. Salah satu yang penting juga make sure eh, surat rekomendasinya itu nggak terlalu panjang ya penjabarannya kayak soalnya di surat rekomendasi itu bakal ada 5 pertanyaan. Teman-teman bisa bilang ke dosen teman-teman kalau ini tuh jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, khawatirnya dari pihak fasilitator tuh bakal gak baca sampai selesai gitu. Jadi kalau bisa teman-teman buat singkat, padat, dan jelas. Nanti bilang di dosennya ya teman-teman, kayak gitu. Terus kemudian itu lagi tentang activities description-nya. Nah bagian itu tuh itu juga krusial teman-teman. Jadi akan dilihat bagaimana kemudian relevanitas bagaimana ya kerelevanan aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan selama di
selama teman-teman di perkuliahan misalnya gitu. Atau di luar itu non akademik itu bakal ditinjau lagi dari situ apakah linear dengan eh, kemudian program ini gitu. Kemudian mungkin itu sih teman-teman. Jadi bagian esai, bagian surat rekomendasi, bagian eh, activity description itu penting banget untuk teman-teman highlight. Jangan sampai juga ada typo ya teman-teman. Jika ada typo, karena kemarin saya sempat ada typo dan itu untuk saya sadar waktu sebelum saya minta tanda tangan gitu, ke dosen terkait. Terus juga ada pokoknya di double check aja mengenai isi esainya apakah sudah bagus. Nanti teman-teman juga bisa minta review gitu dari dosen teman-teman sekalian gitu. Mungkin teman-teman ada dosen yang memang capable untuk hal ini, silahkan teman-teman tanyakan itu oke banget, apa? Teman-teman tanyakan untuk minta saran ya. Mungkin itu sedikit ya langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk make sure kalau teman-teman itu bisa lolos gitu untuk di batch selanjutnya. Mungkin itu ya Kak. Oke, Nestir masih ada di sini. Nestir mau komentar dulu. Jadi sekelas info Nestir ini dulu tuh, bukan dulu sih, kemarin semester lalu apa ya? Lalunya lagi. Salah satu ini ya mahasiswa Unipas yang mengikuti MBKM, tapi di univ mana saya agak lupa. Kalau Nestir bisa share. Kayak jaringannya udah agak susah ya. Oke, kalau gitu kita undang yang lainnya. Halo Yuyun. Ya, Yuyun bisa. Jaringan udah lumayan sekarang ya. Yuyun ada pertanyaan. Yuyun ini salah satu yang kemarin juga mencoba ya daftar ke Kemepi. Cuma masih belum beruntung. Tapi nanti bisa dicoba lagi. Apakah Yuyun ada pertanyaan buat Pak Materi? Halo? Saya kira tuh pertama-tama bisa sih. Oke, jaringan juga ternyata ya. Sulan, Patrick. Atau Kak Widya nih. Ada yang mau ditanyakan? Walaupun sudah bukan masalah satu lagi ya. Tapi thank you for joining in. Anyways. Ya Kak, Ya, malam Kak. kita masih belum ada pertemuan OIC lagi nih ya. Nanti mungkin bisa kita agendakan kapan-kapan ya. Oke, mungkin dari saya sedikit pertanyaan ya. Em, ini camp Epic ya. Apakah betul-betul ada campnya gitu? Ini pertanyaan yang betul-betul cuma sepintas lewat saja gitu ya. Apakah betul-betul ada bentuk camp yang nyata secara fisik gitu? Terus tidur bareng dalam camp gitu atau gimana? Kalau secara fisik ya, itu mungkin camp ini lebih ke merujuk ke gimana kita selama pelatihan itu di satu tempat yang sama untuk beberapa hari untuk 2 minggu ya. Jadi not really a camp. Jadi kayaknya kayak gitu sih. Jadi bukan benar-benar camp yang ngecamp. Soalnya kita benar-benar diutamakan kenyamanannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita benar-benar camp yang literally camp itu mungkin bakal ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman atau gimana.
Jadi itu sih. Jadi kita dibuat make sure dibuat senyaman mungkin di tempat yang terbaik gitu, yang bisa mereka provide untuk kita. Oke, iya. Make sense ya. Kalau mau cari yang camp, literally camp, mungkin bisa ikut Pramuka atau PMR atau Ya. gitu-gitu ya. Ya, di sini ada anak PMR kita, Kak Arju. Ini sudah betul-betul camp yang literally camp. Sudah hafal ya. Oke, tadi yang saya pelajari adalah bagaimana Kak Arin bisa menjual, tak kutip ya, menjual dirinya gitu di dalam esainya. Berarti kayak datang di dalam esai, datang di dalam aplikasinya itu tidak kosongan gitu ya. Sudah ada sesuatu yang dilakukan. Luar biasa sekali. Nah, saya ikut belajar juga ternyata volunteering itu ada banyak bentuknya sekarang ya, bukan cuma volunteering offline, tapi juga ada volunteering online gitu ya. Itu bisa jadi masuk juga ke portofolio hal-hal yang sudah dilakukan. Itu luar biasa sekali. Ya. Kalau satu hal yang mungkin jangan satu deh, tiga. Tiga hal yang kalau dibilang Camp Epic langsung muncul di kepala sesuai dengan pengalaman kemarin, itu apa? Yang betul-betul apa ya? Jadi core memorinya, Kak Arin. Core memorinya itu mingle, Mm-mm. terus real class simulation, terus connected itu sih. Jadi mingle maksudnya kita selama di Kinetic itu benar-benar saling merangkul ya teman-teman. Jadi gak ada yang namanya peserta Kinetic tapi mendiskriminasi yang lain misalnya atau mengabaikan yang lain atau gimana-gimana kayak gitu tuh nggak ada. Jadi kita benar-benar di encourage untuk saling mingle ya. Harus benar-benar eh, kalau misalnya teman kita ada kenapa-napa kita benar-benar bantu, saling bantu lah. Benar-benar harus saling rangkul, pokoknya gimana kita benar-benar membentuk kebersamaan dan kekeluargaan itu sebagai satu uh, keluarga di mana kita kumpul di situ gitu di Camp Epic. Terus kemudian tadi real class simulation soalnya kita benar-benar selama 2 minggu itu intinya adalah benar-benar mempraktikkan apa yang sudah kita dapatkan secara teori gitu. Gitu. Kemudian connected karena semakin kita tuh walaupun udah jauh lagi ya sekarang udah nggak kumpul lagi, udah berbulan-bulan, udah dari November kemarin terus sekarang udah bulan Maret, tapi kita tuh masih benar-benar klop banget, benar-benar untuk itu rame tiap hari. Jadi kita benar-benar sangat bukan cuma di pas campnya aja kita tuh solid gitu, tapi juga sampai selesai camp tuh kita tetap terhubung gitu. Itu kita. Luar biasa sekali ya. Saya sudah, oke, ya saya sudah unmute. Luar biasa sekali ya, berarti betul-betul memorable sampai dia tuh tidak hanya bertahan selama kegiatannya, tapi beyond kegiatan ya, beyond si official berapa waktu kemarin bersama, setelah itu masih tetap bersama. Semoga bisa terus apa ya, kompak dan saling mendukung untuk pendidikan yang lebih baik. Terlebih lagi bahasa Inggris. Oke, Kak Yuyun, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau jaringannya sudah lumayan membaik. Kemarin Kak Arin juga baru selesai itu ya, proposal ya, Sempro ya. Iya, benar. Tanggal 13 kemarin. Sama sama Arju kah atau Nggak sama di hari yang sama sih Kak. Nanti di seminggu apa 2 minggu sebelumnya gitu baru saya yang sempat. Oke. Ambil novel atau ambil puisi atau drama atau lagu? Of course novel.
Oh, Soalnya emang suka baca novel ya. iya. Uh. Mau bertanya. Oke, ada Sulan. Sulan ini semester Oh, 2 ya, jadi masih masuk tahun pertama. Eh, fresh ya. hmm, Kak, mau bertanya apa saja sih metode pembelajaran yang digunakan selama Camp Epic? Apakah ada metode khusus selama Camp Epic? Itu sih sisir. Oke, terima kasih pertanyaan ya. Silakan. Iya. Metode pembelajaran. Sebenarnya kalau bicara metode berarti bicara cara ya, cara arrange pembelajaran itu. Kalau bicara metode itu sebenarnya banyak banget teman-teman, banyak banget yang dikasih ke kita. Jadi kalau misalnya disebutkan satu-satu itu kayaknya akan sangat panjang. Soalnya itu benar-benar 2 minggu itu kita fokus belajar soal metode. Jadi soal gimana mengaplikasikan pelajaran itu kepada siswa atau mahasiswa agar belajar itu efektif gitu, belajar bahasa Inggris. Nah kemudian kalau bicara soal intinya, intinya itu kita tuh belajar soal gimana menyusun lesson plan dan kemudian mengaplikasikan apa yang sudah kita tulis di lesson plan itu di kelas kita. Jadi lesson plan itu membantu banget teman-teman di mana kita bisa mengarrange sesuai eh, tujuan tujuan pembelajaran kita, mengarrange pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran kita apa. Kemudian kita bisa mengukur juga kemudian ketepatan waktu tiap sesi belajar itu di kelas. Jadi yang namanya tepat waktu itu kita harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai kita minta waktu siswa terlalu banyak, jadi mereka mumet. Jadi memang harus disesuaikan lagi gitu. Terus juga metodenya itu kita bisa belajar juga dari teman-teman kita di sama peserta gitu. Jadi bukan cuma belajar dari fasilitas, tapi kita juga belajar dari teman-teman kita di waktu di kelas real class simulation itu. Jadi eh, jadi teman-teman di Kinetic itu kita dibagi ke beberapa kelompok. Kemudian tiap kelompok itu kemudian mempresentasikan, memperagakan, kemudian bagaimana mereka akan mengajar di kelas gitu. Kemudian kita situ bisa hadir sebagai penilai, penilai, penilai untuk mereka. Kemudian mereka juga akan nanti menilai kita kalau kita yang kemudian giliran naik untuk kemudian mendemonstrasikan gitu praktek mengajar kita. Jadi kita sama-sama evaluasi, sama-sama menilai, oh metode kamu kayaknya lebih baik kalau kayak gini 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 gitu. Terus nanti misalnya oh saran aku mungkin di bagian A itu diperbaiki lagi yang kayak gini gini gini, mungkin jadi gini gini gitu. Itu kita benar-benar belajar satu sama lain. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau bicara metode itu sebenarnya ada banyak banget caranya. Jadi itu teman-teman bisa dapatkan juga dan di sana kalau misalnya lolos. Kemudian nanti misalnya insya Allah semoga ya dari kalian dari Univas itu ada lagi ada yang bisa lolos. Kemudian nanti bisa sharing juga gimana kemudian secara lebih lengkap gitu, gimana kemudian metode-metode mengajar, kemudian bagaimana secara lebih relay itu seperti apa penerapannya, nanti bisa gitu. Jadi gitu. Apakah sudah jelas? Iya Kak, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Sulan ya. Iya. Oke, last call deh. Last call untuk yang mau bertanya. Ini kayak udah mau naik pesawat, pesawatnya udah mau pergi ya. Panggilan terakhir, panggilan terakhir. Untuk teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya tentang tentang Camp Epic ini, kalau sudah ada pertanyaan, kayaknya kita cukupkan ya. Dan kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi foto bersama. Oke,
Mungkin kita bisa on cam untuk teman-teman yang memungkinkan on cam, bisa on cam ya. Ya, terima kasih sekali sudah hadir di hari kedua Ngabuburait. Dan besok kita akan masuk ke hari ketiga atau hari terakhir, yaitu tentang NUDC. Kalau kemarin kita bahas akademi, debat bahasa Indonesia, nanti besok akan debat bahasa Inggris, ya. Oke, saya tunggu sebentar lagi ya untuk yang mau on cam. Oke, Arju, Lili, dia bisa on cam. Z, Siti, tutup Aku baru juga. sadar ada satu Kak yang epic yang join di sini. Oh ya, ada awardnya kenapa Iya, di sini. Terima iya. kasih ya sudah Ini join Idia, ya. Idia. Thank you for joining. Ya, thank you for joining in. Jadi kalau tahu bisa langsung unmute juga, share pengalaman juga, Iya. bisa jawab juga bergabung ya. Oke, semuanya bisa. Oke, jadi sisanya mungkin ada kendala ya, teknis belum bisa on cam, tidak masalah. Jadi yang bisa on cam saja kita akan foto. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Besir. saya pakai dua device ya. Jadi satunya ada kamera, satu tidak ada. Jadi saya agak sana kamera terus. Mohon maaf. Besir cantik dulu. Oke, Sulan belum siap. Oke, Arju mau on cam ini. Oke lah. Saya John Kem. Mana Arju nih? Maksudnya Lagi mau telepon dengan Dila. Oh, oke oke. Pasti bisa-bisanya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you sekali ya Karin ya sudah meluangkan waktunya. Ditunggu nanti Terima kasih recordingnya ya. banyak, Akan ada Kak. recording, saya akan unggah, upload dan bisa available buat semua orang. Nantinya di akhir ya, setelah semua tiga kegiatan ngabuburit berakhir. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih buat Kak Arin untuk ilmunya, untuk pengalamannya, udah sharingnya. Semoga peserta-peserta yang ada ini bisa jadi future awardee Camp Epic, yaitu harapannya. Semoga semangat Camp Amin. Epicnya bisa disebarluaskan ke semua orang di sekitarnya. Terima kasih. Thank you for having me, Kak. Iya, thank Dan you for coming. teman-teman. Thank you for sharing. Iya. Saya izin stop recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam